Promo harian, Senin, diskon 10%. Self service diskon loh. Udah murah diskon lagi. Free deterjen lagi, Pak. Free deterjen. Udah dihitung, Pak, HPP-nya? Sudah, Pak. Sudah. Kan belajar dari Pak Apip. Oh iya, siap. Tapi tolong, saya agak deg-degan itu Pak ngitungnya nanti. Gimana memisahkan baju-baju biar urutannya antriannya nggak saling menyodok atau mungkin mendahului yang lain? Nah, bisa dikasih kayak gini. Thrifting pernah diterima, cucian bisa sampai berapa Pak thrift itu biasanya? Bisa satu kali datang itu 500 kilo, iya, 1 ton? bisa sampai lebih, Pak. Di atas 500-an. Di atas 500 kilo sekali datang. Yes. Mungkin dari tadi dengarnya yang indah-indah ya, Pak. Yes, betul. Boleh disampaikan. Waktu awal-awal itu, waktu sebelum buka itu kan ada kita 3 hari masa training. Saya waktu awal punya cuma 3 karyawan, Pak. Oke. Baru hari pertama pendampingan, sorenya 2 resign, Pak. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, saya lagi ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Hari ini kita bertepatan dengan Apik Roadshow, kota yang ke-14 kalau nggak salah ya, di Samarinda. Ayo orang-orang dari teman-teman dari Kalimantan Timur, boleh komen di bawah ini. Dan sekarang kita lagi mampir di salah satu kliennya Apik Management yang ada di Samarinda. Kita langsung menyapa ownernya di sebelah saya. Nah, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sore Pak Apik. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Boleh perkenalan diri? Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Ranto, owner dari TD Laundry di Samarinda. Oke, Pak Ranto dari TD Laundry, Pak. Betul, Pak Apik. TD Laundry. Oke, kenapa namanya TD Laundry, Pak? Kalau TD sebenarnya, nama TD itu kami ambil hanya plesetan. Tidy itu kan dalam bahasa Inggrisnya rapi. Rapi. Kami plesetin bahasa Indonesia saja. Jadi TD supaya familiar aja. Kan kita orang Indonesia pleset-pleset aja sih, Pak. Padahal saya juga nggak tahu itu apa. Nah, TD Laundry ini dibangun dari tahun berapa, Pak? Ini kita buka pertama kali tanggal 20 September 2024. Wow, ya. Sebulan lagi ya dari bulan ini tanggal 8 Agustus 2025, nah berarti setahun lagi ulang tahun. Belum sampai setahun. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau terkait omsetnya, teman-teman. Nah, pasti banyak yang nanya kan, omsetnya kira-kira berapa ya? Laundry belum setahun, dan ini adalah kliennya dari Apik Management. Nanti, nggak usah nanti lah. Sekarang kita langsung nanya aja. Kenapa berbisnis laundry atau memang background-nya beliau berbisnis atau seperti apa? Boleh Pak dijelaskan Pak? Sebelumnya saya adalah seorang bankers. Bankers di salah satu bank plat merah terbesar di Indonesia ini. Siap. Kebetulan saya background-nya di bankers bagian kredit usaha. Kemarin saya ada mutasi keluar kota, jadi berjauhan jarak sama keluarga, sama istri dan anak-anak. Karena itu akhirnya saya memilih gimana biar kita kumpul bareng lagi, udah saya resign. Tapi sebelum saya riset dulu tuh. Saya mau usaha apa? Riset dulu. Siap, usaha apa? Usaha apa yang saya cari sekarang kan gampang nih. Yes. Paling gampang cari itu di sosial media, dan nomor 1 ya adalah YouTube lah. Oke. Jadi saya cari inspirasinya di YouTube, entah kenapa saya dapatnya Pak Apik. Oh ya? Langsung? Ya. Itu nggak ada ketik-ketik apa gitu? Kalau untuk detail-detailnya sih mungkin agak-agak lupa ya. Oh, iya. Soalnya kan biasa saya udah banyak banget ya. Waktu malam-malam, sudah pulang kerja mau tidur, saya harus cari inspirasi. Ya saya ketik aja. Nah akhirnya saya nemu nih, Pak Apik nih, bagus nih. Nongol ya, jadi Pak? Hampir semua konten Pak Apik itu saya tonton, saya lahap habis semua. Baru saya renungkan, saya pikirkan, dan saya hitung-hitung semua. Akhirnya saya memilih resign. Setelah resign, baru saya buka usaha. Sebulan itu santai, relax dulu, prepare. Habis itu langsung hubungin tim Pak Apik. Oke, siap. Tapi sebelumnya saya sudah beli buku Pak Apik yang pertama. Oh ya, FBL? Yang Fundamental Business Laundry? Iya, betul. Yang keluaran-keluaran awal itu. Itu dulu yang di luar YouTube, itu yang saya pesan, saya baca dulu. Siap. Itu tahun berapa itu Pak? 2024 juga? Pertama itu kan 2023-an kalau nggak salah. 2023. 2023 akhir ya. Mulai searching. 2023 akhir saya tanya-tanya, kalau salah 2023 atau 2024 itu ya baru saya beli ya.
Oke. Saya lupa sih. Itu baru launching bukunya Fundamentals Laundry, teman-teman. Betul. Nah, yang menarik lagi teman-teman, yang kedua saya juga akan nanya adalah, kok berani-beraninya langsung resign? Kita tahu kan kalau orang yang backgroundnya banker, seperti yang disampaikan beliau tadi, hitung-hitungannya kan luar biasa tuh. Bahkan kalau sampai ngitung lama pun, sampai 2 tahun, 3 tahun pun akhirnya nggak buka. Ayo siapa yang berbuka itu? Ngitung doang tuh, lama banget pertimbangan. Tapi yang menarik adalah beliau tadi menyampaikan bahwa nonton YouTube, memang meskipun ada riset dan sebagainya, kok tiba-tiba langsung resign. Selain tadi ada tagline tentang selama manusia masih pakai baju tadi, ada hal apa Pak yang meyakinkan Bapak akhirnya, ya udahlah saya resign full di bisnis ini? Kalau untuk resign yang paling utama ya karena faktor keluarga Pak ya. Keluarga tadi, karena pengen berkumpul. Siap. Yang kedua, sebenarnya kalau dari keluarga, orang tua itu backgroundnya sebenarnya kami semua karyawan. Orang tua pegawai swasta, sama. ibu PNS guru, pensiunan maksudnya. Jadi saya dan istri juga kemarin karyawan, tapi karena pengen dekat keluarga, ya kenapa nggak ada jalan ini, tapi satu hal sih kita yakin dan percaya pintu berkat itu ada banyak. Asik, keren. Akhirnya berkatnya kayaknya lewat laundry. Di sini. Wah, asik, keren. Inspirasinya dari Pak Api. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke teman-teman, kita sambil keliling. Nah, di sini kita lihat-lihat mesin ya Pak. Iya. Nah, di sini teman-teman, kita melihat di sini pakai mesinnya dryer LG Giant Max komersial sama LG 20 kilo washer. Iya. Dan di sini ada dryer satu lagi, kok nanggung ini nggak ada mesinnya. Memang paket dari awal berapa mesin Pak berarti dulu awalnya? Kita pakai dari awal 3 stek Pak. Oh 3 stek, Iya. Berarti ini tambahan ya ini? Betul, memang kita dari awal 3 stek, tapi karena kita baru mulai di bisnis ini kan kita belajar kita 3 stek, tapi kita secara susunan, secara instalasi sudah menyiapkan 5 stek. Oke, siap. Memang nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Ternyata belakangan ini malah banyak antrian kering nih. Akhirnya bulan lalu saya tambah 1 dryer dulu. Omsetnya berarti keren dong? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berapa Pak rata-rata kiloannya di sini? Atau mungkin omset hariannya? Kalau harian mungkin Senin sampai Kamis, kalau weekday itu ya sekitar minimal 150 sampai 200-an. Kalau weekend bisa 200 sampai 250, kadang bisa tembus 300. Tapi kadang itu bisa mix di weekday juga Pak. Kadang mungkin ada anomali juga ya. Berarti 200 sampai 300 kilo Pak per hari? Kalau rata-rata kalau di kita sebulan 200-an memang. Oke, berarti total dalam sebulan bisa ya 6.000 kilo atau 7.000 kiloan ya berarti? Betul. Oke, masih banyak kiloannya atau satuannya Pak berarti? Mayoritas masih kiloan. Yang mendominasi di sini kiloan? Iya. Oke. Walaupun kita masih ada satuan dan ada juga self-service. Oh ada self-service juga? Iya. Ada pelanggan self-service di sini? Ada Pak. Mereka biasanya orang pekerja kah atau apa gitu yang self service jam berapa misalnya di sini? Kalau self service ada mahasiswa. Oh, ada mahasiswa. Mungkin kebanyakan mahasiswa, ada juga ibu rumah tangga. Oke. Ada yang ibu rumah tangga atau ya keluarga lah. Kalau kita kebetulan kan kalau self service ada free deterjen. Oh, deterjennya Rinso lagi, Pak. Kita pakainya Rinso, Pak. Keren banget sih Rinso, teman-teman. Iya. Makanya ada di situ, Pak. Mantap. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini areanya ukuran rukonya adalah 3,6 kali 11,5. 3,6 kali 11,5 sehari 200 kilo sampai 300 kilo. Pasti membludak ya Pak cucian? Kalau yang weekday masih di atas 150. 150-an. Tapi kalau cucian pernah membludak sebanyak apa ini Pak? Berarti full banget nih. Iya, di sini. Kemarin di sini full, antrian dryer pengeringnya di sini, Pak. Sementara di belakangnya kosong. Oh, berarti ngantri banyak di sini, di belakang kosong. Iya. Oke. Makanya kita tambah supaya biar di belakang kerja. Siap. Saya dengar kalau di sini juga nerima thrift ya, thrifting ya Pak? Ya, kemarin kita sempat ada trip Pak. Thrift? Cuman kalau sekarang mungkin kami tidak terima lagi karena kondisi space kami mungkin yang masih kurang besar. Luas ruangan mempengaruhi untuk nerima cucian kotor atau mungkin memberikan cucian bersih. Karena tadi sempat Pak Ranto sampaikan, thrifting pernah diterima, cucian bisa sampai berapa Pak thrift itu biasanya? Bisa 1 kali datang itu 500 kilo, 1 ton? Bisa sampai lebih Pak. Di atas 500-an. Di atas 500 kilo sekali datang. Iya. Belum lagi ditambah pelanggan yang di sini datang 150 sampai 200 kilo kalau weekday. Sebulan bisa 2 kali datang. Oke, berarti berapa ton itu? Sebulan berapa kali datang dan dia cucian langsung membludak. Nanti teman-teman bisa ngeliat ya foto videonya ditempel di situ. Makanya beliau untuk saat ini lagi di hold
karena nggak muat tempatnya. Sebelum kita ke belakang, teman-teman, di sini karena ada self service, di sini disediain ada deterjen, ini ada tempat ngelipat. Terus ini ada kursi tunggu, simple banget. Ini padahal ukurannya 3,6 kali 11. Terus di sini ada promo harian. Nah, ini menarik nih, keren. Promo harian, Senin, diskon 10%. Self service diskon loh. Udah murah diskon lagi. Free deterjen lagi, Pak? Free deterjen. Udah dihitung, Pak, HPP-nya? Sudah, Pak. Sudah. Kan belajar dari Pak Apip. Oh iya, siap. Tapi tolong, saya agak deg-degan itu Pak ngitungnya. Kalau ada pelanggan self service, karena ini kan nggak ada payment system ya Pak? Iya. Kan ngitungnya dryer itu kan berdasarkan menit atau waktu. Iya. Kalau ada orang bawa cucian di sini harganya self service berapa Pak? Self service? Kalau untuk cucinya Pak, kalau cuci saja maksimal 7 kilo 10.000. 7 kilo 10.000. Kalau untuk keringnya 20.000. Waktunya 40 menit. Oke. Berarti ngeringinnya 40 menit. Iya. Nah, misal nih, kalau 7 kilo ternyata 40 menit nggak kering, pernah nggak? Mungkin kalau mereka pas banget 7 kilo, mungkin agak kurang-kurang sedikit. Nah, kalau nggak kering, apakah dia nambah lagi 1 tap lagi atau gimana? Atau boleh-bolehkan? Kalau kita sih, kalau yang kadang udah kenal, kita tambahin 10 menit aja. Apa nggak sih? Baik sekali, teman-teman. Tolong Google Review-nya ditambahin ya. Yang sering self-service ditambahin bonus 10 menit. Saya sedih banget Google Review-nya nggak banyak. Ini cuma berapa ini? 8, 8, Pak. Ya, 8, ya di bawah 10. Ya. Oke. Semoga yang nonton YouTube ini, nanti pelanggan-pelanggannya Tidy Laundry, mohon dengan sangat dibantu ini, usahanya Bapak ini. Kasih Google Review bintang 5, kalau kualitasnya benar-benar bagus. Tadi teman-teman ya, self-service ada dikasih bonus kok 10 menit ya, ngerinya ya Pak. Pelanggan Tidy Laundry disuruh ke sini Pak, sebanyak mungkin. Yang paling rame apa Pak? Yang cuci lipat rapi atau setrika wangi? Setiap harinya tuh cuci lipat Pak. Oh, cuci lipat rapi ini? Iya. 9.000 2 jam, 6 jam 7.000. Oke. Mayoritas itu kalau kita lihat harian sekitar 60-70% malah cuci lipat. Oke. Kalau cuci setrika itu banyaknya udah hari Kamis, Jumat atau weekend Pak. Oke. Tapi malah yang kalau hari Minggu banget tuh malah cuci lipat. Cuci lipatnya banyak. 80%-an. Karena biar besok hari Seninnya bisa langsung kepake. Iya. Mereka naruh pagi, sore kan ambil. Asik. Malam ambil. Keren. Mantap, mantap. Dapat banyak tips hari ini bersama Bapak Ranto yang kita langsung tembak karena beliau nggak siap untuk bikin konten hari ini. Nggak apa-apa ya Pak? Iya. Oke, tebak teman-teman, kita masuk ke dalam sini. Nah, kita lanjut masuk ke dalam. Nah, ini adalah packingan-packingan yang sudah selesai teman-teman. Nah, ini udah selesai semua. Ini cuci lipat. Keren loh, cuci lipat. Beneran loh. Biru cuci lipat semua. Iya ya. Ungu cuci setrika. Oh, ini cuci setrika. Oke, keren, menarik teman. Jadi, kemarin saya pernah ngasih tips ke klien kita di Apik Management, ke trainernya Apik Management kemarin. Sebaiknya labelingnya dibikin warna berbeda, biar bisa memisahkan antara mana cuci lipat, mana ekspres cuci setrika, mana in dan sebagainya. Nah, menariknya di tempatnya Pak Ranto, Tidy Laundry, beliau sudah menerapkan tapi pakai stabilo. Wah, lebih keren nih. Yang biru adalah cuci lipat ya Pak? Cuci lipat 6 jam. Nah, stabilo biru adalah cuci lipat 6 jam. Jadi langsung kelihatan teman-teman. Kalau stabilonya ungu, ini adalah setrika. Cuci setrika wangi 3 hari. Keren ya? Kalau ekspres kita kasih warna kuning. Kalau ekspres ada lagi ekspres? Ini contoh cuci setrika 1 hari. Jadi warna kuning di jamnya. Keren. Nah, teman-teman bisa jadi tips untuk teman-teman semuanya yang kadang banyak yang nanya ke saya, termasuk di Apik Community kemarin di grup ada yang nanya, gimana memisahkan baju-baju biar urutannya antriannya nggak saling menyodok atau mungkin mendahului yang lain. Nah, bisa dikasih kayak gini. Atau kalau memang kayak daripada satu-satu ngeliat ini, mending dikasih label bagus, yang ini aja warnanya berganti. Yang merah untuk apa, yang biru untuk apa, yang hijau untuk apa, Pak. Ininya yang sekarang di Apik Management sedang memperbaiki SOP di sini, Pak. Ini yang jadi warnanya. Iya. Beda warna ya, Pak? Jadi di sini langsung kelihatan, Pak. Kelihatan dari jauh ya? Betul. Tanpa kita harus deketin. Yes. Terus kita masuk ke belakang sebentar, ngeliatin. Nah, ini lagi lipat-lipat baju. Ini udah selesai setrikanya berarti? Sudah habis, Pak. Biasanya hari ini sudah habis, yang besok pun biasanya rata-rata sudah dihabisin. Jadi paling ini sisa yang ini kan hari Jumat. Ini Sabtu biasa udah habis, ini paling sisanya untuk yang Minggu. Untuk hari Minggu. Iya. Keren sekali. Liburnya gantian berarti di sini. Pakai shift, Pak. Pakai shift-shiftan ya? Iya, ada shift-shiftannya. Jadi kita ada 6 karyawan. 6 karyawan.
seminggu itu ada 1 kali libur. 1 kali libur. Iya. Oke. Terus untuk jam kerjanya masing-masing di 8 jam, 9 jam atau berapa? 9 jam. 9 jam, 1 jam istirahat dan sebagainya Iya. gitu ya diaturnya. Tim tukang setrikanya sendiri kemampuannya berapa banyak Pak? Dalam 1 hari atau 1 shift itu? Setrika bisa maksimal bisa sampai berapa Kebetulan kilo? di sini Pak, Jarang. 5-5-nya Nyetrika bisa gantian? setrika. Oh gantian ya? Iya. Nggak pernah tahu satu orang bisa dapat berapa gitu? Kalau rata-rata ibu ini kan yang karyawan pertama itu rata-rata mungkin di atas 50 ya Bu. 50. Bisa 50. Tapi semuanya bisa setrika. Semua bisa Kecuali yang cowok. Kalau lipat, semua juga harus bisa lipat? Semua bisa lipat. Satuan? Semua Gantian? Oh Iya. gantian ya? Biasanya yang jadi kasir yang kalau pada saat sudah selesai bikin nota apa dia Kasirnya akan yang diperbantukan ngurusin untuk untuk satuan. satuannya. Dia Dia ngerjain? monitoring, iya. Oh. Kalau untuk pakaian, Oh controllingnya aja, Iya. tapi nggak ngerjain? ngerjain juga kalau untuk ngerjain yang juga? pakaian. Siap, Jadi biasanya yang kasir yang ngerjain yang nyuci-nyuci untuk yang satuannya. Oke. Kalau sudah kosong kan dia yang kerjain. Siap. Kasirnya masih merangkap teman-teman. Iya. Oke teman-teman, tadi kita udah berkeliling ke belakang. Jadi dengan ukuran 3,6, jadi kios atau ruko 3,6 kali 11 ke belakang, ternyata muat di pekerjaan di lantai 1 semua. Dan lantai 2 dipakai untuk apa berarti Pak? Karena tangganya kurang memadai karena Tangganya spiral muter-muter itu, gitu ya? Pak. Jadi lantai 2 kita gunakan untuk menjemur bed cover dan pengerjaan satuan seperti Oke. untuk yang cuci sepatu, cuci tas, Itu di atas cuci koper semua? di atas semua. Tadi kan kita sudah mendengarkan Bapak ini kan Pak Ranto atau mungkin TD Laundry ini kan omsetnya kan sudah tembus di 200 kilo. Kadang kalau weekend bisa tembus 300 kilo per hari. Nah, promo apa aja sih yang dilakukan Pak? Karena saya tadi melihat di sini kan kondisinya kan kecepatan tinggi, terus banner juga nggak gitu kelihatan, adanya pohon ditebang, di Google Review juga nggak rame-rame amat tadi Google Review-nya. Nah, apa yang dilakukan Bapak untuk promo atau marketing selama itu? Waktu awal-awal sih ya seperti biasa Pak, kita bagi brosur. Waktu pertama-tama aja sih kita pakai Google AdSense, IG, IG. Kemudian IG Ads, selanjutnya Meta saya kebetulan di perumahan kan ada grup WA kayak grup WA Oke, usaha ya. Saya promo siap. di situ, kadang juga kasih tau teman, kasih tau kerabat, sahabat. Kemudian mungkin ini juga Pak yang agak mempengaruhi, kita punya promo harian Pak. Harian ya, menarik ya. Nah, kadang-kadang kebanyakan ini Pak, kayak cuci lipat nih. Ya. Mereka kadang menumpuk Pak, seminggu tuh. Oh, datang ditunggu di untuk sini. Selasa Iya. ya? Kan kelipatan 6 lumayan ini Pak. Ya, sih. Untuk yang rumahan kan, Yes. yang keluarga, Betul. kan banyak dia tuh, kebanyakan baju-baju rumahnya dia datangkan Lebih untuk cuci lipat. efisien ya. Karena Hemat. kebetulan di sini kan cuci lipatnya hampir tiap hari Bagus. lebih banyak Ya. timbang cuci setrikanya. Jadi mereka kadang numpuk datang di sini. Siap. Ada juga kadang bed cover juga. Karena bed cover. cover kami lumayan diskonnya Pak. Besar kali ya. 5%. Iya, Ini besar udah ya. berapa lama Pak promo harian ini ada? Dari awal? Bukan, mungkin sebulan setelah buka. Sebulan. Ya. Sebulan setelah buka diterapkan ini. Iya. Dan ternyata ini salah satu senjatanya Bapak untuk Iya. pelanggan akhirnya repeat order. Betul. Membership ada nggak Pak di sini? Belum ada Pak. Oh belum ada, makanya karena nggak ada membership, konsepnya ini yang diterapkan. Iya. Promo harian, narik-narik. Di Apik Roadshow juga dijelaskan, di kelas fundamental business laundry juga dijelaskan lebih detail lagi. Nah ini teman-teman kalau memang mau lihat materi-materi kita yang lainnya, teman-teman bisa datang ke kelas kita di Apik Academy, di kelas fundamental business laundry, atau di kelas daily laundry operation untuk tahu SOP, praktek, bahkan self maintenance dan sebagainya. Jangan lupa juga subscribe YouTube ini ya teman-teman. Jadi tadi titipannya dari tim di kantor adalah teman-teman suruh subscribe video ini, gitu ya. Karena saya sudah lama nggak menyampaikan untuk subscribe. Tadi Bapak Ranto menyampaikan bahwa ketok tular atau mouth to mouth informasi ke perumahan itu juga menarik. Jadi bagi teman-teman yang sesusahan, cobain satu-satu. Saya juga pernah menyampaikan kalau di komplek, coba libatkan Pak RT, Pak RW atau kepala komplek untuk share di sana. Tapi yang menarik di Pak Ranto ini adalah di grup perumahannya boleh nge-share ya Pak? Ada khusus grup share usaha dan bisnis. Share usaha dan bisnis. Dan Jadi- responnya banyak Pak di situ. Ya lumayan. Ada yang kita nanya-nanya, ada yang untuk tetangga mungkin kita masih ke depan-depan rumah masih kita antar jemput. Antar jemput. Oh, antar jemput bisa ya? Untuk di rumah. Kalau di perumahan itu kebanyakan yang satuan, kalau yang di depan rumah itu ada yang kiloan, tapi karena di depan rumah aja cuman jadi kita bawa kan sekalian berangkat. Siap. Nah, Bapak, pada waktu Pak Ranto membangun bisnis ini, biasanya kan yang jadi pertanyaan teman-teman adalah bagaimana mengawali bisnis. Kalau tadi kan mempromosikan, bagaimana mengawali bisnis. Karena saya sendiri juga sering menekankan ke semuanya, termasuk kliennya Apik Management adalah
tolong 3 bulan awal ditemenin bener. Kalau perlu ya temenin terus saja, ini bisnis akan semakin bagus. Nah, menurut Bapak pada waktu 3 bulan awal seperti apa Pak? Pada waktu bukanya seperti apa? Terus 3 bulan awal seperti apa? Untuk 3 bulan awal, memang waktu awal-awal itu saya sering di sini Pak. Oke. Bahkan untuk closingan, saya biasa sore pulang, closingan pasti saya ikut closingan. Oke. Nah, kalau untuk awal saya sering sini, saya sering ajak ngobrol customernya. Oh, jadi biasanya kalau untuk yang customer awal, saya hafal-hafal aja Pak nama-namanya. Iya. Seperti tadi ya? Iya, Bapak yang saya tadi tahu lewat. namanya. Kan kadang saya tanya backgroundnya apa. Jadi saya tahu bapaknya apa. Kayak itu ada tadi masalah dosen, ada apa saya tahu. Oke. Saya kenal karena kebiasaan mungkin di pekerjaan sebelumnya ya Pak ya. Kebiasaan di bank ya. Karena misalkan kemarin itu kerjanya nganalisa usaha ya, relationship juga sama nasabah ya. Mungkin itu ya kebawa aja sih. Kebaik. Jadi jadi 3 bulan awal memang Bapak melakukan itu. Jadi standby di sini melihat tim seperti apa, termasuk bagaimana konsumen, pelanggan dan sampai closingan dan sebagainya. Iya, termasuk ngajarin mereka cara tadi untuk melayani customer seperti apa. Kan kebanyakan background saya yang sebelumnya yang saya bawa ke mereka untuk gimana cara melayani mereka. Karena kita kan jasa Pak ya. Betul. Kalau nggak mau pelayanan servis itu, apalagi yang di awal. Yes. Untuk yang kasir itu ya yang harus didepankan. Ajak ngobrol, sama selalu bilang terima kasih di akhir, ngucapin salam di awal. Kita udah mendengarkan banyak hal, poin-poin penting, tapi kita belum mendengarkan beliau alasan memilih Apik Management. Meskipun udah nonton YouTube-nya Apik Management, terima dia itu belum tentu loh ambil di Apik Management. Boleh Pak disampaikan apa keluh kesahnya atau mungkin ada poin-poin di mana kerjasama atau memang membangun akhirnya memilih Apik Management untuk dampingin laundry Bapak? Boleh diceritakan dulu Pak, silakan. Saya kan dengan tidak pernah tahu usaha laundry seperti apa. Seperti kita ketahui kalau kita mau maju ke satu bidang, kita butuh mentor. Bukan hanya dari YouTube, kita kan butuh mentor yang langsungan mendampingi kita. Nah, setelah dari saya nonton YouTube, saya coba menghubungi dari tim Apik Management. Melalui dari IG, DM, akhirnya ke WA, kemudian terhubung. Akhirnya untuk meyakinkan saya pergi datang ke Jakarta, ke Jakarta, ke kantor Bapak yang di Pejaten, Pak, Jakarta Selatan. Siap. Sampai datang ke sana ya Pak? Nggak ketemu saya ya Pak? Nggak. Bapak kebetulan kalau nggak salah di luar kota. Saya ke Pejaten, ke Apik Laundry pun. Oh, ke Apik Laundry juga? Ke semua saya kunjungi. Siap. Dan saya juga selain Apik, saya juga belajar dari mitranya Bapak. Sebelumnya saya datangin itu Mills Laundry Balikpapan. Dan saya waktu ke Jakarta saya datangin, saya lihat langsung ke Kota Laundry. Kota Laundry, Ko Alvaro sama Kak Ririn, memang. Ko Alvaro baik banget. Baik banget ya. Dia balas, kalau kita pun di tengah jalan nanti ada tanya, masih direspon dan dibalas dengan cepat. Terima kasih Koko, keren sekali. Mantap. Jadi Bapak sudah langsung datang ke sana, terus akhirnya memilih kita Pak. Terus untuk pendampingan trainingnya sendiri gimana Pak selama ini? Pada waktu didampingin oleh Apik Management saat itu awal-awal. Waktu itu awal kan datang teknisi, kemudian datang trainer. Mungkin dari tadi dengarnya yang indah-indah ya Pak ya? Yes, betul. Boleh disampaikan apa yang jadi kendala di sana? Ternyata waktu awal-awal itu, waktu sebelum buka itu kan ada kita 3 hari masa training. Yang jadi saya waktu awal punya cuma 3 karyawan Pak. Baru hari pertama pendampingan, sorenya 2 resign Pak. Jadi hari kedua training, itu H-2 dari opening. Sebelum opening? Saya cuma punya 1 karyawan. Terus akhirnya Bapak terjun jadi karyawan? Enggak, atau gimana Pak? Saya cari terus. Memang sih saya lihat memang hampir di semua jenis usaha UMKM memang permasalahan utama pasti karyawan ya. Apalagi di awal-awal kita juga belum punya pengalaman atau ilmu di bidang mencari karyawan ya. Di situ seninya banyak belajarnya, learning by doing-nya. Opening kayaknya 3 karyawan. Untungnya saya nggak ikut bantu Pak. Saya ikut untuk bantu hanya tapi bagian customer service atau kasir aja. Tapi yang bantu adalah trainer Bapak. Trainer? Mas Rio? Iya, gara-gara kan cuma sedikit karyawannya, mau nggak mau. Akhirnya dia Rio juga banyak bantu. Jadi trenernya Pak Api ini ikut banyak membantu kesulitan di awal. Jadi memang ada kendala pada waktu awal-awal dan itu memang teman-teman juga banyak yang mengalami nyari karyawan nggak gampang. Terutama tukang setrika itu apalagi ya Pak. Itu kan susah sekali dan sebagainya. Nah itu juga sekarang mulai dipikirkan solusinya akan seperti apa Pak ke depan. Nah sekarang Bapak kan karyawan udah 6 ya? Iya. Berarti sudah mulai settle, mereka udah bertahan. Rata-rata udah lama-lama semua ya Pak? Rata-rata kalau yang karyawan dari awal buka itu 2. Selebihnya sih
Ya sudah, yang terakhir itu sudah lebih 3 bulan atau 4 bulan lah. Oke, keren. Tadi Bapak sudah punya ritmenya, sudah punya polanya. Iya, betul Pak Apik. Dan luar biasanya TD Laundry belum sampai setahun. Tinggal ngalikan aja ya omsetnya nilainya berapa. Intinya dengan 3 stek mesin yang harusnya berapa rumusnya? Ternyata sudah lebih dari itu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan beliau kaget, saya juga kaget. Beliau juga nanya, gimana Pak Api? Expect nggak dengan omset segini? Kaget saya. Luar biasa, puji Tuhan banget ya Pak. Iya, saya juga kaget, puji Tuhan Pak. Itu berkat Tuhan aja. Amin, amin, amin. Karena ini di akhir penghujung acara, Bapak boleh menyampaikan sesuatu Pak untuk closing statement. Silakan Pak. Saya terima kasih Pak Api sudah datang berkunjung ke tempat kami. Nggak nyangka, biasanya kan nonton YouTube, ternyata Pak Api datang juga. Terima kasih juga mungkin untuk inspirasinya. Terima kasih untuk pendampingannya selama ini buat Pak Api dan tim. Buat teman-teman yang mau mulai usaha laundry, jangan ragu-ragu. Kita harus memulai dengan mencari mentor yang baik. Nah, saran saya, datanglah ke Api Manajemen. Terima kasih banyak. Saya nggak nitip iklan loh teman-teman ya. Ini dari hati. Dari hati loh Pak ya, Iya, beneran ya. betul. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ranto bersama teman-teman dari TD Laundry dan beserta keluarga. Salam buat ibu dan anak-anak. Kapan-kapan semoga kita bisa ketemu. Besok kita di Apik Roadshow ketemu ya Pak? Iya, sudah daftar Pak. Sudah daftar? Sama istri. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman juga jangan lupa daftar di acara Laundry Innovation Summit di tanggal 31 Oktober sampai 1 November. Acaranya keren banget, harganya murah banget. Tahun kemarin harganya 1,2, sekarang separuhnya mungkin. Tapi pembicaranya pastinya keren-keren. Ada materi yang menarik, teman-teman boleh cek di websitenya laundryinnovationsummit.com adalah kita akan membahas tentang laundry full service dan self service seperti apa. Terus yang berikutnya yang menarik lagi, selain operation terkait karyawan, terkait operation untuk pencucian dan sebagainya, ada yang namanya bagaimana bisnis laundry pertama dapat 100 juta omsetnya. Wow, itu nanti langsung dari praktisinya yang men-sharing di sana. Oke, saya tunggu kehadirannya di Jakarta. Terima kasih atas waktunya, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dan share ke teman-teman yang lain. Semoga manfaat bagi banyak orang juga, berkatnya untuk teman-teman juga. Sukses untuk semuanya, saya Apik Primadia undur diri. Saya Ranto dari TD Laundry. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih.